Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembagian pecahan sebagai tugas final dari mata kuliah statistika dan probabilitas. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Di sini ada 10 soal. Nah, untuk pernyataan soal pertama ini kita disuruh untuk membuat pecahan biasa dalam bentuk pembagian. Nah, kita langsung ke soal nomor 1. Di sini pertanyaannya 9/6 dibagi dengan 4/3. Pertanyaan 9/6 dibagi 4/3. Nah, dalam pembagian ini ada sebuah ketentuan di mana untuk menghitung pembagian ini dalam bentuk pecahan, hasil penghitungannya itu akan kita rubah menjadi perkalian di sini. Perkalian dengan konsekuensinya, yaitu kita akan dalam pecahan terakhir kita akan merubahnya menjadi terbalik. Jadi penyebutnya itu berubah menjadi pembilang. Nah, di sini 9/6-nya tetap dikali, karena konsekuensinya tadi dibalik, jadi di sini 3 menjadi per 4. Di sini terbalik, dari 4/3 menjadi 3/4. Nah, selanjutnya kita tinggal mengalihkan si pecahan ini. Nah, sebelum mengalihkannya, di sini jika ada yang bisa disederhanakan, maka terlebih dahulu disederhanakan. Nah, di sini 6 dan 3 bisa disederhanakan dengan cara dibagi dengan 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi satunya 3 dipindahkan ke sini. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, 2 di sini. 9 dan 4 tetap. Jadi hasilnya itu 9/2 dikali 1/4. 9 dikali 1 sama dengan 9. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, inilah hasil akhirnya. Kemudian lanjut ke nomor 2. 8/5 dibagi 15/20. Nah, syarat dan ketentuannya juga sama, yaitu 8/5 tetap. Kemudian bagi menjadi kali dengan syarat pecahannya dibalik, yaitu dari 15/20 menjadi 20/15. Jadi selanjutnya di sini, karena di sini sudah tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya akan tetap. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. 8 dikali 20 sama dengan 160. Kemudian 5 dikali 15 sama dengan 75. Dan inilah hasil akhirnya. Karena ini hanya merupakan pecahan biasa. Kemudian lanjut ke nomor ketiga. 6/5 dibagi 3/5 dibagi 9/8. Hasilnya juga sama. Jadi yang kedua ini, pecahan kedua dan ketiga ini dibalik. Jadi yang tidak dibalik nanti itu hanyalah pecahan pertamanya, dan ini akan berubah menjadi perkalian. Jadi di sini 6/5 dikali 5/3 dikali 8/9. Jadi dibalik ya. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau bisa disederhanakan maka disederhanakan terlebih dahulu. Di sini 6 ini bisa disederhanakan menjadi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kemudian 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi masing-masing satu penyebut dan satu pembilang, dan harus disederhanakan. Jika tidak, maka misalnya hanya satu, jadi itu tidak bisa disederhanakan. Nah, di sini 2 dikali 6, kita tinggal mengalihkannya saja. 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dikali 8 sama dengan 96. Nah, untuk penyebutnya 5 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian 15 dibagi 3 sama dengan 75. Nah, inilah hasil akhirnya, 96/75. Lanjut ke nomor 4. Soalnya yaitu 3/2 dibagi 1/2 dibagi 5/3. Sama konsekuensinya, sama ketentuannya. Ini dibalik, yang ini dibalik, dan bagi menjadi perkalian. Jadi 3/2 dikali 2/1 dikali 3/5. Nah, di sini juga bisa disederhanakan, yaitu 2 pembilang 2 dengan penyebut 2. Jadi kita hapuskan saja. Di sini tidak usah kita hitung. Jadi hasilnya adalah, saya sudah pindahkan di sini, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 9/5. Inilah hasilnya, 9/5. Oke, lanjut ke soal 5 dan 6. Di sini ada ketentuannya, yaitu pembagian, disuruh kita merubahnya menjadi pembagian pecahan campuran. Soalnya di sini adalah 4/5 dibagi 2/4. 2/4. Dari sini 4, untuk mendapatkan hasil ini
4 dikali 5 sama dengan 20, ditambah 1 sama dengan 21. Dan penyebutnya tetap pengikut. 2 dikali 4 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 9. Inilah 9-nya kita pindahkan sini, dan penyebutnya mengikut. Penyebut tetap mengikut. Oke, lanjut. Di sini 21-nya kita pindahkan. 21/5 tetap sama, tidak dibalik. Akan tetapi di sini karena sudah menjadi kali, maka konsekuensinya yaitu pecahannya dibalik. Pecahan terakhirnya dibalik, yaitu dari 9/4 menjadi 4/9. Nah, hasil perkaliannya itu 21 kali 4 sama dengan 84. 5 kali 9 sama dengan 45. Dan langkah selanjutnya, karena soalnya tadi kita disuruh untuk membuatnya kembali menjadi pecahan campuran, maka hasil akhirnya juga berupa pecahan campuran. Hasilnya ini berupa pecahan campuran. Cara menghitungnya sama, yaitu pengikutnya di sini, pengikutnya 45, 84 diakarkan, yaitu pembilangnya. Nah, 4 di sini 1, karena 45 kali 1 sama dengan 45 ini, karena 4 hanya 45 inilah yang bisa mendekati angka 84 ini. Karena kalau dikali dengan 2 maka akan melebihi 84 ini, jadi kita hanya bisa menggunakan 45 kali 1. Jadi satunya dipindahkan sebagai hasilnya, sebagai angkanya, variabelnya, angkanya. Kemudian selisihnya di sini adalah 39. Untuk mencari selisihnya kita tinggal mengurangkan 84 dikurang 45. Jadi 39-nya itu sebagai hasil untuk pembilangnya. Dan seperti tadi penyebutnya itu tetap mengikut. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/39/45. Lanjut ke soal nomor 6. 4/5 dibagi 2/2. Nah, di sini 4 kali 5 sama dengan 20, ditambah 1 sama dengan 21. Pengikutnya tetap sama. 2 dikali 2 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5. Penyebutnya juga sama. Nah, di sini kita tinggal balik karena perhitungannya sudah berubah jadi dari pembagi menjadi perkalian. Jadi tinggal kita balik saja untuk pecahan terakhirnya. Nah, di sini menghasilkan 21 dikali 2 sama dengan 42. 5 dikali 5 sama dengan 25. Untuk menghitung pecahan campurannya, penyebutnya kita pindahkan. 42 atau pembilangnya kita akarkan. Nah, di sini 25 dikali 1 sama dengan 25. Karena 25 inilah yang hanya bisa mendekati si pembilang ini, yaitu 42. Jadi satunya kita pindahkan ke sini. 17-nya ini sebagai angka selisihnya kita pindahkan menjadi pembilang. Dan 25 ini adalah penyebutnya, yaitu dimana penyebutnya ini bersifat tetap. Jadi hasil akhirnya itu 1/17/25. Oke, untuk soal 7 sampai 10 di sini pernyataannya ubah pembagian pecahan biasa di atas menjadi pecahan campuran. Pecahan biasa di atas ini yang dimaksud yaitu soal nomor 1, hasil pecahan biasa soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kita pindahkan saja ke sini. Saya sudah pindahkan. Nah, hasil pecahan biasa di nomor 7 ini, hasil pecahan biasa dari pecahan biasa di atas yaitu 9/8. Nah, di sini kita disuruh untuk merubahnya menjadi ke pecahan campuran. Jadi di sini tetap sama, 8 penyebutnya kita disimpan di sini, akan dijadikan sebagai pembagi. Kemudian 9 sebagai kita akarkan. Jadi di sini 8 dikali 1 sama dengan 8. Satunya kita pindahkan sebagai hasil di sini. Kemudian selisih ini merupakan selisih 1 karena 9 dikurang 8 sama dengan 1, kita jadikan pembilang. Kemudian penyebutnya kita tetapkan menjadi 8. Jadi penyebutnya tidak berubah. Jadi hasil akhirnya yaitu 1/8. 1/8. Ya, 1/8. Ini adalah hasil akhirnya. Kemudian untuk soal nomor 8, pecahan biasanya itu 160/75. Seperti tadi 75-nya kita taruh di sini. 160-nya kita akarkan. 75 dikali 2 sama dengan 150. Inilah yang mendekati, yaitu 150. Jadi di sini perkaliannya itu tidak bisa melewati si pembilang ini atau 160 ini. Jadi 72 ini hasil perkalian dengan si penyebutnya kita pindahkan ke sini. Kemudian selisihnya di sini ada 10, kita jadikan sebagai pembilang, hasil si pembilang. Kemudian pengikutnya juga tetap.
penyebutnya juga tetap. Jadi hasil akhirnya itu 2 10/75 adalah hasil akhirnya. Lanjut ke soal nomor 9. Hasil ini pecahan biasanya adalah 96/75. 75 nya kita taruh di sini sebagai yang akan kita hitung. 96 nya kita akarkan, jadi 75 akar 96. 75 nya kita kalikan dengan 1 karena inilah yang mendekati 96 atau si pembilangnya. Di sini tidak, di sini 21 ya. 21 ini adalah selisihnya, hasil selisihnya. Dimana hasil selisih ini akan kita pindahkan sebagai pembilang. Penyebutnya tetap 75 dan 1 ini berasal dari hasil perkalian dengan penyebutnya atau 75 ini. Nah, hasil akhirnya itu 21/25. Itu merupakan hasil akhirnya. Nah, inilah yang selanjutnya atau soal terakhir. Di sini pecahannya 9/5, pecahan biasanya 9/5. Kita akan rubah menjadi pecahan campuran 5 atau penyebutnya kita pindahkan ke sini, 9 kita akarkan. Jadi 5 akar 9, 5 dikali dengan 1 sama dengan 5. Satunya kita pindahkan ke sini karena ini sudah dikalikan dengan 5. Kemudian selisihnya adalah 4. Selisihnya ini kita jadikan sebagai pembilang. Pengikutnya juga tetap sama. Jadi hasil akhirnya itu 1/4/5. Inilah hasil akhirnya. Oke, itulah tadi penjelasan tentang pembagian pecahan yang saya pahami ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.